Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya, Anggi Setiawan. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, atau baru saja menonton video ini, silahkan tonton video di part 1 dan part 2 dulu, terkait tentang pengenalan Tableau Prep Builder. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin connect dengan saya, di media sosial ada Facebook, Instagram, dan jika teman-teman ingin lebih profesional lagi, silahkan connect di LinkedIn saya, Anggi Setiawan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait tentang penggabungan data di Tableau Prep Builder. Jadi, dalam Tableau itu ada dua jenis penggabungan data, yaitu ada union dan join. Apa itu union? Union digunakan untuk menambahkan baris dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Union menggabungkan tabel yang memiliki struktur kolom yang sama, maupun jumlah dan tipe kolom yang serupa, dan menggabungkannya menjadi satu tabel panjang. Jadi, si union ini menggabungkan data, nanti jumlah barisnya bertambah gitu ya. Banyak barisnya nanti bakal bertambah. Oke. Untuk syaratnya itu sendiri ada jumlah kolom harus sama. Sebenarnya bisa nggak sama, tapi nanti ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, nama kolom tidak harus sama, tapi sebaiknya sama. Sebenarnya Tableau ini bisa mendeteksi kolom-kolom yang mirip, misalnya namanya ada yang hurufnya besar yang di tabel A, kemudian hurufnya kecil di tabel B, itu sebenarnya bisa dideteksi. Tapi lebih baik disamakan secara manual agar match-nya itu lebih sempurna seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tipe datanya harus kompatibel. Jadi semisal di kolom 1, di tabel 1, misalnya kolom A gitu, tipe datanya tanggal. Nah, di tabel 2 kolom A juga gitu. Nah, tipe datanya juga harus tanggal seperti itu, biar dia matching gitu. Kolomnya harus sama gitu, tipe datanya. Oke. Kemudian ini adalah ilustrasi dari union. Jadi, semisal ada tabel yang berwarna hijau, kemudian di union dengan tabel yang warna biru, ini ya, biru atau apa sih namanya, sage ya. Biru ini ya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Barisnya bertambah. Ini kan barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di union dengan barisnya yang ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Dia akan menjadi 8 baris seperti itu. Nah, ini adalah penggabungan data dengan cara union. Oke, selanjutnya ada join. Jadi join ini digunakan untuk menggabungkan kolom dari dua atau lebih tabel berdasarkan kecocokan nilai dalam kolom tertentu. Jadi bedanya tadi, kalau union itu menggabungkan data semua kolomnya. Nah, kalau ini menggabungkan data tapi harus ada satu data atau satu kolom yang memiliki nilai unik. Nah, itu sebagai joiner ya. Biasanya disebut joiner atau key value gitu ya, teman-teman. Nah, join lebih digunakan ketika Anda ingin menggabungkan data yang terkait, misalnya menggabungkan informasi pelanggan dan informasi pesanan. Misalnya ada tabel pelanggan dan tabel pesanan. Nah, itu digabungkannya berdasarkan kolom ID pelanggan. Untuk syaratnya hampir mirip dengan union tadi. Yang pertama, kolom yang sesuai. Jadi kolomnya itu harus sesuai. Semisal ID pelanggan, ya ID pelanggan dijoinkannya berdasarkan ID pelanggan seperti itu. Kemudian misalnya customer ID ya dijoinkannya berdasarkan customer ID gitu. Untuk yang kedua, tipe data harus kompatibel. Nah, tipe data yang untuk joinernya itu harus kompatibel dan unik gitu, tidak boleh duplikat gitu ya. Nah, yang ketiga ada jenis join. Nah, sebelum kita melakukan join, kita harus pilih dulu nih jenis join apa yang akan kita gunakan. Ada inner, left, right, dan full outer. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, untuk yang terakhir, kolom ada di kedua tabel. Jadi, semisal kolom customer ID ini ada di tabel A dan tabel B gitu. Misalnya tabel A dan B itu mau di-join seperti itu. Jadi, harus ada di kedua tabel. Sebagai joinernya tadi. Nah, untuk ilustrasi join ini seperti ini. Jadi, misal ada tabel A di-join dengan tabel B gitu. Jadi yang bertambah itu jumlah kolomnya. Ini kan ada 3 kolom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi jumlah kolomnya itu ada 6 gitu. 1, 2, 3. Ini yang matching ya, teman-teman. Oke, untuk jenis join tadi ada beberapa. Nah,
Ini jenis join. Saya ambil dari Ivo Manalov tahun 2023 di Medium gitu ya, SQL inner join. Gitu. Nah, untuk left join seperti ini. Misalnya ada tabel A dan tabel B. Jadi si tabel A ini akan diambil semua. Nah, tabel B ini diambil tapi yang memiliki misalnya customer ID yang sama aja. Semisal di baris yang sama itu cuma 5 baris ya, diambil 5 baris saja. Tapi yang di kolom yang di tabel A ini semua tabel yang diambil seperti itu. Kemudian ada right join. Nah, ini kebalikan dari left join. Jadi semua kolom yang ada di tabel B ini akan diambil. Kemudian yang di tabel A ini diambil yang memiliki joiner yang sama aja gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada left join excluding inner join. Jadi dia mengambil yang di tabel A saja, tapi dia tidak mengambil yang ada irisan dengan tabel B seperti itu. Kemudian ada right join, ini kebalikan dari left join excluding inner join. Jadi right join excluding inner join itu kebalikannya ya. Jadi dia mengambil semua kolom yang ada di tabel B yang tidak beririsan dengan tabel A. Nah, selanjutnya ada inner join. Jadi dia mengambil kolom yang beririsan antara tabel A dan tabel B gitu. Misalnya di tabel A itu yang sama cuma 20 baris, ya udah diambil di 20 baris kedua kolom ini seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada full outer join excluding inner join. Ini kebalikannya dari inner join. Jadi dia mengambil yang dari kedua tabel ini yang nggak sama gitu. Jadi nanti ada yang nol seperti itu. Nah, untuk yang full outer join itu mengambil semua kolom yang ada di semua baris yang ada di tabel A dan B gitu. Nah, sudah sedikit lebih jelas ya. Oke, kita sudah masuk di Tableau Prep Builder-nya. Jadi di sini saya memiliki dua data yang saya inputkan ke sini. Untuk cara inputnya teman-teman bisa tonton di part 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada data sales data, kemudian ada sales data 2. Nah, saya ingin menggabungkan dengan cara union terlebih dahulu. Jadi menggabungkannya secara vertikal. Nanti jumlah barisnya akan bertambah. Oke, sebelum itu kita pastikan dulu, kita lihat barisnya ada berapa di tabel yang pertama ini. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini ada 6 field, 20 baris, jadi ada 6 kolom dan 20 baris. Oke, untuk tabel yang kedua, di sini ada 6 kolom juga dan ada 20 baris. Oke, untuk cara union, tinggal klik dan tahan. Nah, ini ditarik ke atas. Nah, ini ada lambang union, diletakkan di sini, kemudian dilepaskan. Nah, ini adalah icon dari union. Jadi union ini bisa kalian ubah namanya, jadi apa seperti itu. Oke. Jadi tadi kolomnya ada 6 dan 6. Jadi kolomnya nanti ada tetap 6 seperti itu. Nah, oke. Di sini hasil kolomnya ya, terindikasi 7. Karena apa? Dia akan menambahkan secara otomatis. Jadi di Tableau ini dia akan menambahkan secara otomatis tabel nama tabelnya gitu. Jadi ini adalah sales data CSV dan ada sales data CSV 1. Jadi dia ini menambahkan kolom secara otomatis yaitu kolom nama tabel seperti itu. Jadi kita bisa hapus saja. Nah, jadi 6 tabel dan 6 kolom dan 20 dan 40 baris seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari union. Semisal nih, di sini cuma ada 5. Ini kita hapus ya, kita remove. Nah, di sini kan ada 5 kolom nih. Tapi di sini ada 6. Nanti gimana hasilnya gitu. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Nah, kita clean lagi, kita step. Nah, hasilnya tetap 6, tapi ada tapinya. Di sini ada 0. Nah, di sini ada 0. Kita lihatnya di sini. Oke. Nah, oke di sini. Di sini ada yang terindikasi bahwa ada kesalahan kolom yang tidak memiliki nama yang sama. Jadi ini ada total sales. Kolom total sales ini tidak ada kolom yang sama. Jadi di yang biru ini kan data yang satu. Nah, yang merah ini data yang kedua. Jadi di data satu ini ada total sales, tapi di data yang kedua ini tidak ada total sales. Jadi dia mengindikasikan nih mismatch
fields. Jadi ada kesalahan dalam fieldsnya gitu. Jadi nanti dia akan terindikasi di sininya tidak ada nih. Jadi blank. Di sini biru, ini putih aja. Kalau dia union dengan benar, ini akan biru dan merah seperti itu. Maka di sini ada nilai 0. Nah, nilai 0-nya berapa? Nih, nilai 0-nya 1 value in bin, kemudian ada 20 nilai atau 20 baris yang kosong. Ini ada 20 baris nih. Kelihatan ya? Nih, 20 baris yang kosong gitu. Oke. Oke, kita masukkan lagi ya. Nah, kalau dimasukkan lagi nanti hasilnya di sini tidak ada mismatching field from dari 6 hasil kolom gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk union. Oke, kita lanjut selanjutnya ke join. Oke, di sini sudah ada 3 data yang saya impor tadi. Kita masukkan. Nah, kita masukkan satu dulu untuk produk data. Nah, untuk join ini kita harus lihat dulu nih di kolom data pertama ini ada apa nih? Oh, di sini ada sales ID, produk ID, customer ID, date dan quantity. Nah, ini kan data penjualan ya, pasti ada yang terjual berapa, kemudian totalnya berapa, tanggalnya kapan dibelinya seperti itu. Nah, di sini adanya kolom apa nih? Nah, ini ada produk ID, ya, cuma ada produk ID. Berarti dia dijoinkan bersama dengan produk ID. Oke, caranya sama dengan tadi, yaitu kita tahan dan tarik ke atasnya. Ini ada union dan join. Kita lepas di join ini. Oke, ini adalah icon dari join. Apabila semua yang ada di kolom produk ID ini sama, maka dia akan tulisannya nih 20 baris include. Berarti dia yang di kolom warna biru ini, yang di tabel biru ini semuanya di-include-kan. Jadi tidak ada yang kesalahan. Kemudian di kolom yang ungu ini juga 20 dan hasilnya 20 baris. Cuma nanti kolomnya akan bertambah. Oke, kita lihat. Di sini ada 4 kolom dan di sini ada 6 kolom. Dan hasilnya ada 10 kolom dan barisnya tetap. Oke, sama ya tadi barisnya tetap. Oke. Untuk yang bagian setting ini, ya ini adalah dia otomatis mendeteksi ya teman-teman. Di clean 2 ini yang atas dan clean 2 ini juga yang bawah. Oke, kita ganti. Ini adalah data 1. Data 1. Oke, biar nanti jelas. Ini juga data 2. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah, joinernya ini di data 1 produk ID, di data 2 produk ID. Nah, gitu. Ini misalnya kita bisa ubah-ubah, cuma kita harus cari nih yang sama. Cuma yang sama kan ini kan. Nah, jadi kita ambil yang produk ID gitu. Oke, ini untuk tipe joinnya ini inner. Semisal kalau kita mau ngambil yang ini left join. Nah, karena datanya sama, tidak ada yang berubah nih. Tetap 10 kolom gitu. Dan ini kayak kita coba biar jelas di clean step. Nah, ini tidak ada yang missing value nih. Terlihat nih tidak ada yang missing value atau yang nol ya. Nih. Sudah terlihat tidak ada yang nol, tidak ada yang nol, tidak ada yang nol. Oke. Ini adalah left join. Ya, tulisannya ada indikatornya left. Kemudian di sini ada right join. Nah, dan di sini ada left join excluding apa tadi? Left join excluding inner join. Tuh, left join excluding inner join. Nah, kalau ini right join excluding inner join. Nah, kalau ini full outer join excluding inner join. Nah, kalau ini full outer join. Nah, ini. Oke, kita coba jelaskan. Karena ini datanya ada semua ya, teman-teman. Nih, ini karena dia matching, ini kan produk ID-nya 1 sampai 10 dan di sini 1 sampai 20 ya. Ini juga 1 sampai 20. Ini semisal ID-nya itu sama. Nah, kita ubah nih di data ini nih. Semisal kita hapus ya. Misal kita hapus yang mana nih?
Oke, ini kita hapus saja ini. Oke, jadi exclude. Oke, cuma sampai 17 ya. Nih, cuma sampai 17. Jadi 1 sampai 17. Nah, kita lihat nih indikatornya. Nah, di sini kalau dia, kita coba dari awal. Kalau dia inner join, maka dia ngambil data yang match saja di produk ID-nya. Nah, ini lihat nih, ini warna merah nih yang 17, 18, 19, 20. Karena dia di produk ID di tabel 2 atau data 2 ini, dia tidak memiliki ID 17, 18, 19, 20. Makanya dia di exclude yang 4 ini. Karena kita mengambil inner join, maka dia di exclude. Oke, kalau kita ngambil yang live join, jadi intinya dia mengambil yang di data 1 ini semuanya. Jadi dia kejoin ya, kejoin pokoknya ambil data yang ada di data 1 atau tabel yang warna biru ini. Nah, di sini di hasilnya dia tetap ada sampai 20. Ini yang produk ID yang biru ya ini. Produk ID yang biru ini. Nah, kemudian oke, biar jelas di yang ini. Nih, ini kan yang biru nih, produk ID-nya di sales data ya ini tetap sampai 20 kan, 21 nih. Nah, 21. 20 ya tuh. Atau kita giniin lah biar jelas. Nah, kita string. Oh, nggak bisa di string ya. Oke, oke. Karena dia joiner ya. Oh ya. Nah. Nah, kemudian nanti ada yang nilai 0 di sini. Nah, ini ada nilai 0. Nilai nolnya berapa? 4 poin. Karena dia mengambil semua tabel yang ada di tabel data 1 itu yang warna biru. Tapi yang warna ungu ini kan cuma ada sampai 17. Jadi, sampai 16. Nah, jadi ada 4 poin nih yang nggak ke detect. Jadi dia 0 seperti itu. Nanti jumlah barisnya tetap 20, dia ngikutin yang data ini. Oke. Kalau kita right join, nah, dia bakal ngambil yang sebanyak data si tabel kedua ini, data kedua. Oke, kita lihat nih ada 17 doang nih yang di tabel biru. Oke, yang di tabel ini tidak ada yang 0 karena dia ngambil sebanyak baris yang ada di tabel yang warna ungu seperti itu. Nah, kalau kita semisal ini ya, left join excluding inner join. Jadi dia nggak ngambil kolom yang ada di ini, yang ada di tabel warna jingga ungu. Oke, kita lihat nih. Pasti yang tabel sana 0 semua nih, 0 semua karena yang diambil cuma yang di tabel yang warna biru gitu, 0 nih. Yang warna biru ada, tapi dia jumlahnya 16 gitu. Karena yang matching cuma 16. Yang nggak matching cuma 4 gitu. Yang matching tuh dihapus ya nih, lihat nih. Yang inner dihapus. Pokoknya dia irisan dihapus. Jadi dia ngambilnya cuma 4 gitu. Kalau kebalikannya nih dia diambil semua. Cuma ya tetap 0 tadi yang tadi karena nggak ada datanya. Nih, tetap ada 0 nih, 4 nih. Nggak ada datanya nih. Nah, ini yang kalau right outer join kayak gini. Reg join ya, ini kayak gini. Nah, sini. Oke, sudah paham ya? Inilah jenis-jenis join, nanti bisa diotak-atik sendiri terkait tentang join. Oke. Nah, baik teman-teman, ini adalah materi dari penggabungan data, yaitu ada union dan join. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman ingin connect dengan saya, silahkan connect di media sosial saya, ada Instagram, Facebook, dan LinkedIn Anggi Setiawan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.